wa qatlihimul anbiya, bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Tidak hanya sampai di situ, di dalam surah Al-Baqarah ayat 91 Allah juga menjelaskan bagaimana sifat-sifat mereka. Taqtuluna anbiya Allah. Adapun orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu adalah mereka yang senantiasa membunuh para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu, segenap pengurus masjid yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Malam yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan kesempatan untuk menikmati solat fardu maghrib secara berjamaah. Walaupun tadi petang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan mudah-mudahan tentunya hujan yang turun ini memberikan berkah dan semangat ke masjid tetap terus membara. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membicarakan tentang sejarah kaum Yahudi, sebuah kaum yang nampaknya adalah orang-orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pembangkangnya luar biasa, yang mereka tidak hanya membunuh orang-orang biasa, bahkan nabi-nabi mereka pun mereka bunuh. Maka sidang jemaah yang berbahagia, termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut hari ini terhadap warga kita atau kaum muslimin yang ada di Palestina. Bahkan sudah hampir 10 hari terjadinya peperangan, tidak nampak adanya keredahan. Karena sesungguhnya memang tidak hanya antara Yahudi dengan kaum muslim, tetapi ikut campurnya negara-negara besar. Kita sebut saja sekarang Amerika Serikat, Inggris, kemudian Jerman, dan bahkan Prancis menawarkan berbagai infrastruktur kemiliteran mereka untuk menyerang yang namanya negara-negara Palestina. Padahal kalau kita tengok dalam peta perjalanan hari ini, Gaza itu kecil, Pak. Panjangnya hanya 40 km dan lebarnya hanya 21 km. Artinya lebih kurang dari kantor gubernur ke air tiris panjangnya, kemudian lebarnya cuma dari kantor gubernur ke Rimbo Panjang. Jadi taklah begitu jauh. Maka tidaklah meskipun Amerika Serikat dan negara-negara besar ikut terlibat di dalamnya, tetapi mungkin ada satu rahasia yang tersimpan sehingga betapa hebatnya negara-negara besar itu harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membantu negara Yahudi tersebut. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kalau kita tengok bagaimana Al-Quran menceritakan orang-orang Yahudi itu, berulang-ulang Allah menceritakan bagaimana mereka membunuh para nabi mereka. Hal itu terlihat di dalam surat An-Nisa ayat 155 ketika Allah mengatakan wa qatlihimul anbiya, bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Tidak hanya sampai di situ, di dalam surah Al-Baqarah ayat 91 Allah juga menjelaskan bagaimana sifat-sifat mereka. Taqtuluna anbiya Allah. Adapun orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu adalah mereka yang senantiasa membunuh para nabi. Tidak hanya itu, bahkan maaf kalau mereka berhasil membunuh nabi mereka, mereka senang, Pak. Nah, cerita itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika orang-orang Yahudi menyatakan merekalah yang membunuh Nabi Isa. Kalau ditanyakan mengapa mereka ingin membunuh Nabi Isa dalam tanda kutip, dalam bahasa mereka yang membunuh Nabi Isa, karena sesungguhnya ketika Allah mengirimkan Nabi Isa kepada mereka, maka keinginan Nabi itu tidak sama dengan keinginan mereka. Inginnya ketika itu orang-orang Yahudi itu, dia mendapatkan perilaku yang tidak adil dari orang-orang Romawi,
Maka kalau Allah mengirimkan seorang rasul, maka mereka berharap rasul itu mau memerangi orang Romawi. Tapi ketika itu Allah tidak. Yang dikirimkan oleh Allah Nabi Musa, Nabi Isa. Pertama Nabi Isa itu dikirimkan untuk memurnikan ketauhidan mereka. Yang kedua memperbaiki akhlak. Maka mereka tidak ingin itu mereka lakukan. Maka ketika apa yang mereka harapkan terhadap Nabi Isa tidak ada, maka mereka mengatakan akhirnya mereka ingin membunuh Nabi Isa. Apa yang dilakukan orang Yahudi itu, Pak, itu dilukiskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Dan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam. Kemudian apa Rasulullah? Tapi Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Sesungguhnya kata Allah, yang mereka bunuh, yang mereka salib, yang mereka apakan itu bukanlah Nabi Isa, tetapi adalah orang yang diciptakan oleh Allah yang mirip dengan Nabi Isa. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kembali kepada istilah tersebut di dalam Al-Quran ada cukup banyak ketika Allah menyebutkan istilah untuk orang Yahudi. Satu sisi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah menyebutnya istilahnya Yahudi itu dengan Bani Israel. Kadang-kadang Allah menyebutkan orang-orang Yahudi itu dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Kadang-kadang Allah menyebutkan juga dengan Ahlul Kitab. Mengapa orang-orang Yahudi itu disebut oleh Allah dengan Ahlul Kitab? Karena mereka termasuk kaum yang diberikan oleh Allah Alkitab, yakni Taurat. Kemudian Allah lebih banyak kadang-kadang menyebut kata Yahudi. Maka ada ulama katakan, mengapa Allah menyebutkan nama-nama itu untuk satu orang, tetapi ketika Allah menyebutkan istilah Yahudi atau panggilan Yahudi, itu menunjukkan bahwa Allah melaknat mereka. Maka ada para ulama mengatakan tidak bagus kita menyebutkan Bani Israel, karena kalau disebut dengan Bani Israel maka itu sesungguhnya identik dengan anak keturunan Nabi Yakub. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang termaktub ketika Allah menyebutkan tentang Yahudi? Lihat surah At-Taubah ayat yang ke-30. Ketika Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Apa kata Allah? Ingat ketika orang Yahudi menyebutkan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Kemudian juga ada dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah anak-anaknya Allah. Maka dari dua ayat tersebut Allah tidak menyebutkan Bani Israel, tapi Allah menyebut Yahudi. Maka setiap tindakan yang buruk di dalam Al-Quran lebih banyak Allah menyebutkan di istilah Yahudi. Coba lihat surah Al-Maidah lagi, Pak. Ayat 64 itu dikatakan wa qalatil yahudu yadullahu maghlulah. Dan berkatalah orang-orang Yahudi kalau tangan Allah itu terbelenggu. Bayangkan hebatnya orang Yahudi, durhakanya, sampai mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Atau mungkin kita bisa lihat dalam surah Al-Jum'ah yang sering dibacakan, qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah hai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'ulillah, hai orang-orang Yahudi, pengatut jika kamu mendakwahkan bahwa sesungguhnya kamu sejalan dengan kekasih Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah ketika itu? Hendaklah kalian meminta yang maju. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sesungguhnya celaan yang diberikan oleh Allah, sebutan yang disebut dengan Yahudi. Namun demikian memang hari ini banyak orang menyebutnya dengan Israel. Nah, kemudian dari mana keturunan orang-orang Yahudi ini? Pertama, kita masih pernah dengar sejarah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sesungguhnya pernah memiliki seorang istri yang bernama Sarah. Kemudian Sarah dibawa hijrah oleh Nabi Ibrahim dari Palestina menuju Mesir. Di Mesir, ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan kabar ada seorang raja yang matanya tidak bisa melihat wanita cantik.
Kalau ada orang cantik maka dia akan menjamahnya. Dan sejarah menunjukkan Sarah itu adalah wanita tercantik dan itu diakui sampai hari ini. Maka maaf, apa yang terjadi? Rajanya Mesir ketika itu tertarik, maka dipanggillah ketika itu Sarah. Ketika dia ingin menjamahnya, maka tangannya terbelenggu. Akhirnya ketika itu Raja Mesir meminta maaf kepada yang namanya Sarah, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Tapi begitu dia terlepas dari apa yang sudah didoakan oleh Sarah, dia buat sampai perbuatan itu dilakukan 3 kali. Setelah itu apa? Karena Sarah sudah berjanji, terakhir Raja Mesir itu mengatakan, kalau begitu saya akan minta maaf. Maka akhirnya begitu selesai, maka Raja Mesir ketika itu memberikan seorang perempuan yang bernama Hajar. Meninggalkan Mesir, Nabi Ibrahim pergi kembali ke Palestina. Kemudian di situ Hajar dinikahi, kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Ismail nanti dibawa ke Makkah, maka dari Ismail keturunannya lahir Nabi Muhammad. Tapi dengan izin Allah, begitu Sarah, begitu sabarnya di usianya yang sudah tidak muda lagi, dan dia tidak mungkin punya anak karena sudah menopause. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan seorang anak yang bernama Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub inilah nanti lahirnya yang disebut dengan Bani Israel. Nabi Yakub itu punya 4 orang istri, Pak, dengan 12 anak. Istri pertama namanya Leah. Kemudian lahir anak-anaknya. Pertama nama anak Leah itu Ruben. Maka maaf kalau ada orang Ruben, biasanya itu identik dengan orang-orang nama Yahudi. Jangan pula bapak nanti buat anak biar Ruben je lah Pak Ustaz. Ada Ruben, ada Simon. Bapak pernah dengar istilah nama Simon? Simon Peres. Ada Yahuza. Kemudian ada istri yang kedua namanya Rahel. Rahel ini nanti akan melahirkan 2 anak perempuan. Yang satu Nabi Yusuf alaihissalam, yang kedua Benyamin. Ada lagi istri ketiga Zilfa, dan ada istri yang keempat Bilha. Dari mana kita tahu nama-nama ini? Nama-nama ini dituliskan oleh mereka dalam perjanjian lama. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan nggak boleh yang namanya istri 2, salah Pak. Perjanjian lama mereka mengatakan nenek moyang mereka Nabi Yakub itu istrinya 4. Bahkan di dalam perjanjian lama mereka juga menuliskan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan hanya 2 istrinya, lebih daripada itu. Subhanallah. Tapi apa yang dikatakan? Nabi Yakub ini walaupun punya 4 istri, 12 orang anak, tapi ada anak yang sayang dan disayanginya. Siapa yang paling disayanginya? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua adalah Benyamin. Karena maaf, kasih sayang yang tak seimbang, apa yang terjadi? Anak-anak yang lain yang 10 orang itu benci terhadap Yusuf, maka mereka ingin melakukan makar bagaimana mencampakkan Yusuf dari lingkungan keluarga mereka. Akhirnya dibawa berburu dalam Al-Quran. Setelah itu berburu dimasukkan ke dalam sumur dengan tipu muslihat. Tapi dalam perjalanan singkatnya Nabi Yusuf diambil oleh orang pedagang, kemudian dijual menjadi budak, kemudian sampailah dia ke Mesir. Lama Nabi Yusuf di Mesir. Dengan begitu hebatnya Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Karena pejabat itu, Pak. Nah, kan begitu. Nabi Yusuf sudah mendapatkan perhatian dari orang-orang Mesir. Nabi Yusuf sudah mendapatkan tempat, sehingga dia ingin memberikan tempat kepada keluarganya. Maka diundanglah ayahnya dan seluruh adik-beradiknya untuk tinggal di Mesir. Nabi Yusuf dibawa. Maka dikatakan wajah abikum minal batwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Apa kata Nabi Yusuf? Dan kami telah membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusak hubungan antara saya dengan kalian. Apa yang dikatakan dalam kalimat itu badui, bahwa sesungguhnya Nabi Yakub, orang tuanya Nabi Yusuf itu petani, Pak.
Ketika dia jadi petani, maka dibawa ke kota dengan harapan hidupnya berubah. Mengapa? Karena peradaban orang Mesir yang tinggal di Sungai Nil lebih maju ketimbang orang yang di Palestina hari ini. Maka subhanallah, maka semenjak Nabi Yakub pindah ke Mesir, maka sebutan kelompok itulah yang disebut dengan Bani Israel. Maka mulai ketika di Mesir, Nabi Yusuf menyuruh Nabi Yakub dan ke-12 adik-adiknya, saudaranya pindah ke Mesir. Maka semenjak itu orang Mesir menyebutkan ini adalah Bani Israel. Hidup. Biasalah karena Nabi Yakub itu pejabat, tentu keluarganya dapat nikmat juga, Pak. Minimal dia dapat subsidi juga, dapat kis, dapat apalah kan. Subhanallah, hidup dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Yusuf meninggal, raja-raja berikutnya nggak meneruskan kebiasaan raja sebelumnya, Pak. Yang kemarin menghormati orang-orang Bani Israel, yang kemarin mereka memberikan perhatian, memberikan hak istimewa, tapi mulai Nabi Yusuf apa yang terjadi? Bahkan mereka ingin membunuh seluruh Bani Israel, khususnya yang lahir dari jenis kelamin laki-laki. Apa yang dikatakan Al-Quran? Yusabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembeli setiap anak laki-laki yang lahir, tapi membiarkan anak-anak perempuan. Subhanallah. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Rabb. Maka tidak ada satu orang pun Bani Israel atau keturunan Yakub itu dibiarkan. Tidak dibiarkan, Pak, sampai nanti kapan berakhirnya? Sampai lahirnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu bagian dari perjalanan hidup Nabi Yusuf. Nabi Musa diberikan oleh Allah kelebihan, dilahirkan oleh seorang ibu, dan Allah memberikan hidayah. Apa kata Allah? Jangan engkau kasihkan anakmu itu kepada orang lain, tapi buat kotak, tapi hanyutkanlah. Sungai Nil menjadi tempatnya, dihanyutkan Nabi Musa. Istrinya Fir'aun sedang mandi, diambil anak itu. Nampak oleh Fir'aun, dia ingin membunuhnya, tapi apa kata istrinya kepada suaminya? La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Hai suamiku, dia katakan, kita ini tidak punya anak, jangan engkau bunuh lagi dia. Mana tahu nanti dia memberikan manfaat, atau kita ambil dia sebagai anak angkat. Dibawa Nabi Musa yang tadinya tertutup untuk orang-orang Bani Israel, sekarang dia masuk ke dalamnya. Begitu masuk Nabi Musa, apa yang terjadi? Fir'aun sudah mulai yang tadi benci menjadi kasih sayang, diberikan gizi yang cukup, dididik dengan yang elok, kemudian dicarikan ibu susuannya. Setiap perempuan yang baru melahirkan di Mesir, maka diundang ke istana untuk menjadi ibu susuan. Tapi begitu banyaknya ibu susuan, tidak ada satupun Nabi Musa yang mau menyusui dengan mereka. Mengapa tidak pakai susu kaleng? Waktu itu belum ada kalengnya, Pak. Itulah jawaban. Kalengnya belum ada waktu itu. Sekarang kebanyakan kaleng-kaleng. Nah, subhanallah, belum ada. Maka ada seorang perempuan yang datang. Begitu nampak oleh Musa, dia tersenyum, disusukan, dan itu sesungguhnya ibu kandung yang tadinya menghanyutkan Nabi Musa. Subhanallah. Berjalan masa, apa yang terjadi? Musa tumbuh menjadi anak yang baik. Singkat cerita, dia sudah mendapatkan kebaikan dan akhlak yang rancak. Setelah itu apa? Begitu Nabi Musa sudah mulai dewasa, maka Allah memberikan dia mukjizat. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Surat Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan kami telah memberikan Musa 9 macam mukjizat untuk orang-orang yang bisa berpikir. Kepada siapa, Pak? Pada Bani Israel.
yang juga orang-orang Mesir, biar mereka tahu bahwa ini Musa bukan sembarang orang, tetapi dia adalah Rasulullah. Apa contohnya? Tongkatnya yang berubah menjadi ular, yang memakan ular-ular kecil milik tukang sihirnya Fir'aun. Dan hal yang dilihat bahwa tangan Nabi Musa itu pernah mengeluarkan cahaya seperti lampu, yang pada saat itu tidak ada lampu. Ada angin taufan yang menghancurkan ladang-ladang orang Mesir, tapi tidak datang kepada kelompok Bani Israel. Ada sungai, ada belalang, ada katak yang menghabiskan seluruh ladang-ladang orang Mesir, tapi Allah tidak memberikannya jaminan terhadap hartanya orang-orang Bani Israel. Nampaknya peristiwa itu demi peristiwa sudah mulai, bibit yang tadinya benci cinta sekarang mulai timbul lagi kebencian terhadap orang-orang Israel. Maka begitu Nabi Musa sudah mendapatkan tindakan intimidasi dari Fir'aun, apa yang diperintahkan Allah? Agar Musa membawa kaumnya meninggalkan Mesir, pergi ke seberang. Apa yang Allah katakan? Walaqad auhayna ila Musa an usri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr. Dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Musa, pergilah kamu bersama hamba-hambaku Bani Israel dan malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di dalam lautan. Maka tongkat Nabi Musa itu bisa membelah sungai, bahkan lautan yang ada air menjadi kering. Kalau sempat itu presiden tidak perlu buat jembatan itu. Ini masalahnya, tinggal tongkat langsung. Nah, maka Musa berangkat, berapa orang? Ada di antara mereka yang mengatakan 70.000, 700.000. Ada mengatakan tak mungkin, karena maaf, apa yang dikatakan bahwa Nabi Isa bersama keturunannya lebih kurang tinggal di tempat itu 450 tahun. Subhanallah. Mengapa orang-orang yang tertindas? Maka maaf kalau Bapak lihat, apa yang digambarkan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir berbeda apa yang terlihat di film itu. Kalau di film itu Nabi Musa tongkat, kemudian lautnya terbelah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu membuat bola-bola seperti jalan yang ada terowongan, dan itu banyaknya 12 buah. Mengapa kok 12 bola? Karena orang Bani Israel keturunan Ishak tadi ada 12, maka suku mereka 12. Tapi mereka sering melihat lewat, subhanallah. Tapi begitu mereka lewat, tidak yakin dengan Allah. Bayangkan Pak, orang Israel tidak yakin dengan Tuhan, apalagi dengan kita. Apa dikatakan? Falamma tara al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka setelah kedua golongan itu melihat, berkatalah pengikutnya Musa, sesungguhnya ya Musa, lari pun kita ke sini, kita akan dikejar oleh Firaun. Maka mulai di sini nampak keras kepalanya, banyak membantah, membangkang atas perintah Allah, padahal maaf Allah sudah menyampaikannya kepada Nabi Musa. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Apa kata Musa? Hai kaumku, nggak usah kalian ragu, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan kelak dia akan memberikan petunjuk. Musa mencoba meyakinkan mereka. Apa yang diyakinkan Musa? Hai orang Yahudi, hai kaumku, nggak usah ragu, karena yang menyuruh saya ke sini adalah Tuhanku, yang dia tidak akan membiarkan kita dalam kesesatan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaka bil bahr. Maka begitu sampai ke tepi laut, apa yang diperintahkan Allah? Hai Musa, pukulkan tongkat. Dipukul tongkat, terbelahlah sungai dengan bentuk yang kita sampaikan tadi. Maka seluruh mereka masuk. Kemudian sudah hampir sampai ke ujung sana, Nabi Musa ingin mengambil tongkatnya. Watrukil bahra ruhwan
innahum jundum mu'raqun, dan biarkan laut itu terbelah dulu, sungguh mereka akan tentara yang tenggelamkan. Karena Nabi Musa begitu menyeberang itu, dia ingin mencabut. Kata Allah, Musa jangan, tunggu saja mereka. Berkumpul orang Yahudi, orang-orang Mesir, di bawah pimpinan Fir'aun. Tidak ada yang masuk ke lautan. Mereka takut kalau air itu nanti menyatu. Maka katanya, ya Fir'aun, sesungguhnya kami takut masuk ke dalamnya, karena begitu kami masuk nanti, jangan-jangan airnya kembali seperti semula dan kami akan celaka. Kata Fir'aun, kalau begitu biarlah dan dulu. Kata Fir'aun, biar saya masuk. Masuk Fir'aun, Pak. Begitu sampai ke dalam, ya tidak ada air itu. Karena air itu tidak bertaut. Apa kata Fir'aun dengan segala kesombongan? Hai tentaraku, tengok, Tuhan saja malu kepadaku. Kan hebat Fir'aun, Pak. Menengok Fir'aun begitu hebatnya, apa yang terjadi? Masuklah seluruh tentara Fir'aun. Begitu sudah sampai ke tengah, Nabi Musa mencabut, maka tenggelamlah Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Ketika Fir'aun sudah masuk, Nabi Musa mengajak kaumnya, hai kaumku, mari kita. Apa kata? Ya Musa, kami tidak yakin kalau Fir'aun itu mati. Kan memang kurang ajar orang Yahudi itu, Pak. Begitulah, Pak, sabarnya Nabi Musa itu menghadapi orang Yahudi. Maka turun lagi ayat surat Yunus ayat 91. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi ayatina laghafilun. Apa kata Allah? Maka kami selamatkan badannya Fir'aun. Maka sampai hari ini, sesuai dengan janji Allah, Fir'aun itu masih ada jasadnya. Untuk apa? Liman khalfaka ayah, agar orang-orang setelah kalian, kata Fir'aun, bisa belajar dari keburukan Fir'aun. Tapi Allah sudah katakan, minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kata Allah, sesungguhnya manusia itu tidak bisa mengambil pelajaran. Fir'aun diabadikan. Nah, setelah Fir'aun ditemukan, nampak oleh mata mereka, maka barulah mereka ketika itu sadar. Dibawa oleh Nabi Musa berjalan, naiklah ke daratan. Dari tadi tepi laut naik ke daratan. Setelah sampai di sana, dia menengok orang-orang menyembah berhala. Dia menengok orang-orang yang ketika itu menyembah patung, ada yang terbuat dari perunggu dan dari emas. Apa yang mereka inginkan? Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'tu ala qaumi Ya'qub ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana alihan kama lahum alihah. Sudah diselamatkan oleh Allah sampai ke seberang, ada namanya Tanah Harapan Palestina, kembali ke kampung Nabi Isa asal. Apa dia katakan? Ya Musa, tolong buatkan kami Tuhan. Minta dibuatkan Tuhan orang Yahudi itu kepada Nabi Musa. Sebagaimana orang-orang itu punya Tuhan, orang itu kan nampak disembah, kemudian mereka menyembahnya. Buat kami seperti itu. Apa kata Nabi Musa? Aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Apa kata Musa? Hai kaumku, patut tidak aku membuat Tuhan pada kalian, padahal yang menyelamatkan kalian itu adalah Allah. Masa kita buat Tuhan yang lain menyelamatkan kalian? Allah, Dia yang telah melebihkan kalian. Maka dikatakan wa huwa faddalakum 'alal alamin, dan Allah melebihkan orang-orang Israel itu dari yang lain di sekalian alam. Maka ada orang menyebutkan ayat ini menunjukkan memang orang-orang Yahudi itu lebih cerdas, Pak. Secara akal cerdas. Dan itu Allah katakan dilebihkan oleh Allah. Maka subhanallah. Tetapi itu tidak menjadi. Mereka sampai masuk ke Palestina. Nah, di sana sudah ada Masjid Baitul. Bayangkan, Pak, sudah
berapa abad, ribuan abad masjid Baitul Aqsa itu, atau Baitul Maqdis ada di sana. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Disebutkan Masjid Aqsa itu tidak dikuasai oleh anak-anak Nabi Yakub atau orang Bani Israel, tapi dikuasai oleh orang-orang Romawi. Maka apa yang diperintahkan oleh Musa agar kaumnya Bani Israel itu memerangi orang-orang yang merebut Baitul Maqdis. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika ia mengangkat nabi di antara kalian dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikan kamu tempat yang terindah. Subhanallah. Maka apa kata Nabi Musa? Hai kaumku, mari kita masuk ke dalam Baitul Maqdis. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa allati kataballahu lakum. Mari kita masuk ke dalam masjid, ke dalam tempat Baitul Maqdis yang itu sudah ditentukan oleh Allah untuk kalian. Maka nanti ada sejarahnya mengapa mereka ingin menghancurkan Masjid Aqsa itu, karena mereka beranggap di bawahnya ada tempat sinagog yang mereka yakini dulu dibangun oleh nenek moyang mereka. Begitu mau dimasukkan oleh Musa, apa dia katakan? Ya Musa, tidak mungkin sanggup kami melawan orang-orang yang besar-besar itu. Tapi kalau engkau mau dulu, biarlah kami tengok. Memang dari dulu, Pak. Itulah Yahudi itu, Pak. Musa, kami tidak sanggup. Wa qala ya Musa inna fiha qaumul jabbarin. Ya Musa, sesungguhnya mereka itu jabbar. Jabbar itu orang yang besar. Ada orang mengatakan tubuhnya, fisiknya kuat-kuat. Tapi orang mengatakan, ada yang mengatakan itu salah, karena kalau kita bawa tubuh yang paling besar adalah Nabi Adam. Di bawah Nabi Adam ada Nabi Ibrahim. Tapi setelah itu makin lama makin kecil, Pak. Nah, KIS Indonesia ini entah bagian keberapa, enggak tahu juga saya. Kok makin lama makin mengecil dia. Akibatnya main bola kaki tak pernah menang kita. Jangankan melawan orang lain, kena angin orang tuanya tumbang enggak, Pak? Nah, subhanallah. Ini masih panjang, belum sampai kepada mengapa kok mereka bisa menguasai. Tapi memang itulah keadaannya. Maka Nabi Musa, maka kalau kita buka sejarah, sesungguhnya orang Yahudi bukan orang yang berani berperang, Pak. Semenjak zaman dulu, tapi dia bisa memperalat orang lain. Coba Bapak baca. Sebagian besar tentara Yahudi itu adalah orang-orang keturunan Arab Yahudi. Jadi agamanya bisa Islam, tapi dia jadi warga negara Israel. Maka kemarin ketika 2 Jumat yang lalu apa yang terjadi? Begitu disuruh perang, disersi dia, mengundurkan diri. Maka kalau kita lihat mengapa kok orang-orang Yahudi itu yang mati jenderalnya, pati-patinya, panglima tinggi, karena yang rendah-rendah pangkat tuh tak mau berperang. Pada prinsipnya mereka penakut. Maka subhanallah, masih panjang nampaknya kasus Yahudi. Entah kapan berakhirnya, bulan depan kalau masih ada Yahudinya. Ini memang cukup panjang, tetapi paling tidak sudah menggambarkan Nabi Ibrahim punya nama Ishak, Ishak punya nama anak Yakub, Yakub bawahnya Musa, Yusuf, bawah Yusuf ada Nabi Musa dengan nabi-nabi. Tetapi sebutan Bani Israel itu bukan berawal dari Nabi Ishak, tapi dimulai ketika Yakub sudah pindah ke Mesir karena diundang oleh Nabi Yusuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu saat ada yang menyambungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.